Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di bengkel sepeda dan motor Pak Tarjo. Oke, hari ini kita akan sharing ya buat teman-teman subscriber pengguna YouTube maupun YouTuber yang lain, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika hendak berpergian jauh menggunakan kendaraan bermotor. Nah, di sini saya spesifikkan lagi untuk kendaraannya, yaitu GL ya, GL atau CB ya, seperti yang ada di dalam video. Kalian bisa cek beberapa hal yang penting, yang krusial pada saat ingin berpergian jauh, dan hal-hal lain penunjangnya. Ikuti videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip agar teman-teman bisa paham dan mengerti hal-hal yang penting ketika akan berpergian jauh agar tidak terjadi kendala di jalan. Oke? Kita mulai dari yang paling depan ya, agar urut, bukan dari yang paling penting ataupun yang kurang penting, tapi dari yang depan saja. Setelah itu nanti kita akan coba evaluasi ya. Oke, dari depan ya teman-teman, perhatikan. Tentunya pastikan untuk kelengkapan kendaraan kalian, yaitu surat menyurat komplit ya, STNK kalian bawa, SIM kalian bawa, dan kondisi motor tentunya pajak taat agar di jalan tidak terkena razia ya. Oke. Setelah itu kalian perhatikan kondisi ban ya, ban teman-teman. Nah, tentunya kalian harus perhatikan kondisi ban untuk tekanan anginnya tidak terlalu keras dan tidak terlalu gembes ya. Nah, setelah tekanan angin standar, kalian perhatikan alur ban, alur masih tebal dan masih layak pakai untuk bannya. Oke. Setelah itu kalian cek untuk semua baut, jangan sampai ada yang kendor ya, baik baut slipper, baut plat, baut lampu, baut apapun itu jangan sampai ada yang kendor. Kalian cek satu persatu, oke, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu sistem pengereman ya, teman-teman bisa cek untuk sistem pengereman. Untuk yang depan menggunakan rem cakram ya, kalian bisa cek untuk bagian kalipernya belum termakan terlalu dalam. Oke, untuk kampas rem yang sudah jelek kalian bisa cek di link di deskripsi, nanti saya akan taruh video di situ untuk kampas rem yang masih layak pakai dan sudah tidak layak pakai ya, seperti apa kondisinya, kalian bisa tonton videonya. Nah, setelah itu kalian cek pengeremannya ya. Setelah kampas rem dicek depan belakang, kalian cek sistem pengereman, fungsi dari rem sendiri. Kita bisa mengeceknya lewat handle pengereman. Tentunya untuk motor-motor seperti ini, rem depan menggunakan handle tangan ya, kalian bisa cek dengan dikendarain jangan terlalu jauh, dan kalian cek untuk pengeremannya apakah nyaman atau tidak nyaman, atau seret atau tidak bisa kembali. Kalian cek ya sistem pengereman. Belakang kalian injak pedal remnya, kalian injak pedal remnya. Setelah dicek kampas remnya, kalian injak, kalian pastikan untuk fungsinya nyaman dan berfungsi dengan baik ya. Oke. Nah, itu kalian cek untuk bagian lampu ya, pastikan untuk lampu utama aktif, lampu jauh aktif, dekat aktif, lampu sen aktif, lampu rem belakang aktif ketika dilakukan pengereman. Oke, lampu-lampu aktif ya, karena apalagi kalau kondisi malam hari itu lampu sangat penting ya teman-teman. Oke, untuk bagian spion jangan sampai ketinggalan teman-teman. Spion sendiri untuk kita mempermudah saat kondisi kita belok, jadi spion harus dipasang agar kalian bisa melihat bagian belakang aman ketika akan belok. Oke, spion jangan sampai ketinggalan. Oke, setelah itu kita cek bagian suspensi. Suspensi ini tidak terlalu krusial sih, karena apa? Karena biasanya motor-motor yang masih layak pakai itu suspensinya masih bagus ya. Kalian hanya cek saja untuk kenyamanannya. Jika memang tidak nyaman banget, bahkan sampai mati shocknya, kalian harus perbaikin dulu tentunya. Oke, setelah itu kalian isi tangkinya full, jelas itu, biar tidak terjadi kehabisan di jalan dengan kondisi Pertamina jauh misalkan. Oke, lari ke bagian bawah.
Kalian pastikan untuk volume oli itu masuk dalam kategori standar ya. Bagaimana cara ngecek volume oli, nanti saya akan taruh linknya di deskripsi. Oli yang standar, volumenya standar seperti apa, banyak ataupun kurang seperti apa, nanti kalian cek linknya di deskripsi saya taruh. Oke, pastikan untuk karburator sudah diservis, oli sudah diganti dengan kondisi volume standar, busi alangkah baiknya kalian ganti, dan untuk klakson kalian pastikan hidup klakson. Setelah itu untuk bagian seperti rantai ya, rantai kalian juga harus cek kekencangan rantai maupun kekendoran. Oke, jangan sampai terlalu kencang dan jangan sampai terlalu kendor. Dan kalian harus cek untuk oper gigi kalian juga normal. Nah, mungkin dalam segi cek kendaraan mungkin itu sih yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Nah, buat teman-teman yang punya saran untuk pengecekan lebih, kalian bisa kritik kami di kolom komentar, kasih saran buat kami. Dan untuk kendaraan bermotor, pasti kalau terjadi kehujanan, maka kalian harus siapkan jas hujan ya teman-teman. Mungkin itu beberapa hal-hal penting dan agak penting untuk dilakukan pengecekan pada saat ingin berpergian jauh, khususnya menggunakan sepeda motor BL ya, yang seperti ada di depan kalian. BL dengan tampilan CB itu dari pertama kelistrikan, lampu sen, terus kondisi volume mesin, kondisi mesinnya bagus, prima, kondisi karburator sudah diservis dan lain-lain. Oke, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa dukungannya di komentar dengan kasih komentar dan kasih like, dan tentunya subscribe ya, karena support dan dukungan teman-teman sangat berguna buat kami untuk berjuang monetize tentunya, dan untuk menambah semangat kami dalam membagikan video-video seputar kendaraan bermotor dan seputar sepeda. Oke, semoga bermanfaat.